Halo semuanya, selamat datang di ulasan kita kali ini. Pernah kebayang nggak sih kalau satu cacat kecil yang tersembunyi di dalam hati itu bisa benar-benar ngubah takdir akhir kita? Di ulasan hari ini, kita bakal membedah literatur klasik yang membahas sebuah penyakit mematikan. Penyakit itu adalah kesombongan. Dan ini bukan sekedar soal sifat egois biasa ya. Teks-teks ini melihat kesombongan sebagai penghalang absolut buat nyapai kebahagiaan sejati. Jadi, mari kita selami apa yang sebenarnya terjadi di dalam hati manusia. Yang benar-benar bikin merinding itu skalanya. Sumber yang kita bahas ini ngasih peringatan yang tegas banget. Bayangkan, kesombongan seberat zaro atau seberat satu atom aja di dalam hati kita, itu udah cukup buat menghalangi seseorang masuk surga. Coba dipikirin deh, kita nggak lagi ngomongin kesombongan sebesar gunung loh, tapi cuma satu atom. Terus kenapa ya sesuatu yang sekecil itu, yang mikroskopis banget, bisa berakibat sefatal ini? Jawaban briliannya ada di kutipan ulama klasik Sufyan bin Uyainah ini. Beliau ngejelasin dengan sangat pas tentang bahaya unik dari kesombongan dibandingin sama kelemahan kita yang lain. Gini, kalau kita berbuat salah karena hawa nafsu, kayak kisahnya Nabi Adam, di situ masih ada pengakuan kalau kita ini lemah, dan pastinya masih ada ruang buat bertobat. Tapi kalau dosa itu lahir dari kesombongan, kayak iblis yang nolak sujud, wah, itu udah masuk kategori pemberontakan mutlak. Ini jadi bukti nyata betapa merusaknya kesombongan itu. Bagian pertama, penyakit internal, anatomi kesombongan. Nah, supaya kita nggak jatuh ke jebakan ini, kita harus tahu dulu nih, apa sih sebenarnya kesombongan atau kiber itu? Poin krusialnya ada di definisi dua bagian yang sangat presisi dari Nabi. Ternyata, sombong itu bukan cuma soal merasa bangga habis nyampe sesuatu. Kesombongan adalah ketika kita secara aktif menolak kebenaran karena nggak pas sama ego kita, dan di saat yang sama memandang orang lain itu lebih rendah dari kita. Ini kombinasi yang benar-benar mematikan antara kebutaan intelektual dan arogansi sosial. Dari definisi tadi, kita jadi bisa ngelacak gimana sih mekanisme internal penyakit ini bekerja. Semuanya bermula dari satu benih kecil yang tersembunyi, yaitu keyakinan kalau diri kita punya semacam kesempurnaan mutlak. Terus, benih ini pelan-pelan tumbuh jadi perasaan superior, merasa paling atas dibanding orang lain. Puncaknya, perasaan di dalam batin ini nggak bisa dibendung lagi, dan akhirnya meledak jadi tindakan nyata di keseharian kita. Ini ngejawab kenapa satu atom kesombongan aja bisa ngeblokir jalan ke surga. Fakta yang disebutin di sini cukup mengerikan loh. Orang yang sombong itu secara harfiah nggak akan bisa mencintai orang lain seperti dia mencintai dirinya sendiri. Egonya benar-benar nutup rapat semua kemampuannya buat jadi rendah hati, jujur, atau bahkan sekedar nerima nasihat. Kesombongan itu udah kayak tembok beton yang ngeblokir semua jalan menuju akhlak mulia. Bagian kedua, akar-akar superioritas. Kira-kira dari mana ya ilusi ini berasal? Teks-teks klasik kita ini ngejabarin ada 7 ilusi yang sering banget nipu manusia sampai merasa paling superior. Gampang banget kan buat merasa sombong gara-gara fisik yang rupawan, kekuatan, kekayaan yang melimpah, atau mungkin jumlah followers yang banyak. Tapi, dan ini yang paling ironis ya, arogansi ternyata juga bisa tumbuh dari hal-hal kayak garis keturunan, ilmu pengetahuan, atau bahkan agama. Bayangin, hal-hal yang harusnya bikin kita makin merunduk, malah diputar-balikin sama ego jadi senjata buat ngerendahin orang lain. Bagian ketiga, mahkota yang dicuri, menantang sang pencipta. Mari kita selami bobot teologisnya. Coba deh kita bandingin. Di satu sisi ada manusia yang rapuh dan serba terbatas. Terus di sisi lain ada kemampuan ilahi yang tak terbatas. Dari situ kelihatan jelas satu realitas mutlak. Keagungan dan kebesaran yang sejati itu cuma milik Tuhan, Sang Raja yang Maha Mampu. Manusia itu aslinya nggak punya apa-apa dari dirinya sendiri yang layak buat disombongin. Benar-benar nggak ada. Ada satu metafora yang menurut saya brilian banget buat ngegambarin betapa absurdnya kesombongan ini. Manusia yang sombong itu diibaratkan kayak pelayan yang lemah dan hina yang diam-diam nyuri mahkota raja, terus nekat duduk di singgasananya. Jadi, sombong itu bukan cuma soal kita bersikap buruk ke orang lain ya, tapi itu adalah tantangan langsung terhadap atribut yang maha kuasa. Benar-benar tindakan yang kelewatan batas. Dan tantangan langsung ini tentu aja bawa konsekuensi spiritual yang super berat. Disebutkan kalau neraka tuh seolah-olah ngomong, kalau dia memang secara khusus diperuntukkan buat orang-orang yang sombong. Ini makin nebelin fakta bahwa Tuhan secara aktif bakalan malingkan tanda-tanda kebesarannya dari mereka yang suka membesarkan diri secara nggak adil di bumi. Singkatnya, kesombongan itu benar-benar mengunci rapat pikiran kita dari kebenaran. Yang benar-benar bikin merinding adalah gimana bentuk keadilan puitis di akhirat nanti. Buat mereka yang di dunia ini suka ngede-ngedein diri, sok jadi raksasa, di hari kiamat nanti mereka malah bakal dikecilin sampai seukuran semut loh, dan diinjak-injak sama banyak orang. Wujud fisik mereka pada akhirnya benar-benar nyereminin realitas asli mereka.
yaitu betapa nggak signifikannya mereka di hadapan Sang Pencipta. Bagian keempat, gejala eksternal, ekstremitas dalam berpakaian. Gimana sih penyakit hati ini muncul di kehidupan fisik kita? Di masa lalu, teks-teks klasik sering banget pakai pakaian sebagai contoh utama. Dulu, menjulurkan pakaian sampai nyapu jalanan itu simbol status dan arogansi. Tapi ada satu cerita menarik dari sahabat Abu Bakar. Waktu beliau khawatir pakaiannya nggak sengaja melorot, Nabi ngasih klarifikasi penting. Yang bikin celaka itu niat kesombongannya, bukan sekedar kainnya. Pakaian itu ibarat kanvas aja, dan niat kitalah yang melukis di atasnya. Hal ini ngebawa kita ke sebuah konsep yang namanya syuhra. Syuhra ini pada dasarnya dilarang keras loh. Kenapa? Karena pakai baju dengan niat khusus cuma biar dapat perhatian, pengen tampil mencolok, entah karena mewahnya atau anehnya, itu adalah gejala nyata dari kesombongan di dalam hati. Tujuannya cuma satu, bikin orang lain lihat ke kita, terus ngerasa mereka itu di bawah kita. Kalau kita petakan fenomena caper atau cari perhatian ini, ternyata ekstrimnya ada dua arah loh. Masuk akal sih kalau orang sombong itu bajunya terlalu mewah, terlalu lembut, atau kepanjangan. Tapi siap-siap kaget ya, Anda juga bisa dinilai sombong kalau sengaja pakai baju yang terlalu kasar, compang-camping, atau kependekan, hanya untuk mamerin seberapa saleh atau zuhudnya Anda. Keduanya sama-sama ekstrim yang lahir dari ego yang sama, pengen merasa superior. Bagian kelima, obatnya. Jalan pertengahan atau moderasi. Jadi gimana cara ngobatin penyakit ini? Kuncinya ternyata ada di tengah-tengah. Kesehatan spiritual dan perilaku sejati itu idealnya ada pada sidat, alias bertindak tepat dan lurus, serta iktisad atau moderasi. Ini adalah titik keseimbangan yang sempurna banget. Kita menghindari pamer kemewahan, tapi di saat yang sama nggak perlu pura-pura lusuh cuma biar kelihatan suci. Hiduplah sewajarnya aja, tanpa harus merasa haus buat ngebuktiin status apapun ke siapapun. Nah, untuk nutup ulasan kita kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan mendalam buat Anda renungkan. Kalau pakaian Anda udah mencerminkan kerendahan hati, kira-kira apa yang dikatakan oleh hati Anda sendiri? Moderasi yang sejati itu bukan cuma soal gaya baju yang Anda tunjukin ke dunia loh, tapi soal mastiin, udahkah kita benar-benar mencabut dan membuang satu atom kesombongan yang sembunyi di sudut hati terdalam kita. Terima kasih banyak udah ngikutin ulasan luar biasa ini bareng saya. Teruslah kritis, teruslah belajar, dan sampai jumpa di ulasan berikutnya.